لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan ke Hadrat Ilahi Rabbi. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmah yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita memulai salat Idul Adha 444 Hijriah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kami informasikan bahwa Masjid Jabal Rahmah menyembelih hewan kurban berupa kambing sebanyak 34 kambing dan 6 ekor sapi. Jazakumullah khairan katsira kepada para pekurban. Semoga Allah melipat gandakan pahala dari yang telah berkurban di Masjid Jabal Rahmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, khatib Idul Adha hari ini adalah Al-Ustadz Ilham Wahyudi MA dengan tema Idul Kurban merupakan wujud dan ketakwaan, keikhlasan dan pengorbanan yang sempurna. Mari kita sama-sama kita melaksanakan sholat Idul Adha setelah Pak Haji Atma membacakan kaifiat Idul Adha. Untuk Haji Atma dipersilahkan dan kemudian khatib naik ke mimbar untuk memimpin dan berkhutbah sholat Idul Adha. Demikian, silahkan Pak Haji Atma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifiat atau tata cara salat Idul Adha disunahkan menempuh jalan berbeda ketika berangkat dan pulang menjalankan salat Idul Adha. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Bulughul Maram nomor 462. Hendaknya berpakaian rapi, bersih, suci dan wangi. Salat Idul Adha dilakukan 2 rakaat tanpa didahului azan dan iqamah serta diakhiri dengan khutbah. Hadis riwayat Abu Daud
dan Sahih Bukhari dalam kitab Bulughul Maram nomor 457. Pada rakaat pertama salat Idul Adha, setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, diiringi takbir sebanyak 7 kali dan takbir 5 kali setelah takbir intikal atau takbir perpindahan rukun salat. Di antara takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah harus mendengarkan dan menyimak khutbah dengan baik dan benar. Tidak pulang setelah melakukan salat Id. Terakhir, selesai khutbah Idul Adha, sangat dianjurkan untuk saling bermusafahah, bersalam-salaman dalam rangka bermaafan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اسمعوا، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال تقوى منكم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada hari ini adalah 10 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2023. Kita kembali merayakan Hari Raya Idul Adha dengan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, melaksanakan salat sunat 2 rakaat yang dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, sapi, kerbau, unta, domba dan lain-lainnya hingga tanggal 13 yang disebut dengan Hari Raya Tasyrik. Sementara itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang mana tahun ini menjadi tamu Allah, Duyufur Rahman, Duyufur Rahim, menunaikan ibadah haji yang mana pada hari kemarin sudah bergerak dari Arafah ke Mina untuk melakukan lempar jumrah selama 2 hari bagi yang mengambil nafar awal dan 3 hari mengambil nafar sani. Setelah itu melakukan tawaf ibadah, sa'i antara bukit Safa dan Marwah,
tahallul sani, ditambah dengan amalan-amalan ibadah lainnya seperti melakukan salat arba'in dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mengawali khutbah ini marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita berupa nikmat yang sangat sangat besar sekali, nafas, kesehatan, materi dan lain-lainnya. Ini menandakan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita semua. Dan yang luar biasa sekali, kita masih diberikan keistiqamahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mudahkan bagi kita semua untuk melangkahkan kaki serta mengayunkan tangan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih mulia yang keluar dari lisannya seorang hamba melainkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib dan jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal ketika kita berpulang nanti adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal ketika kita berpulang nanti ke hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merindukan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah haji mendidik kita semua agar menjadi orang yang memiliki rasa persaudaraan dan persatuan di antara umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman seluruh penjuru dunia ini. Hal ini dapat dipahami daripada memakai kain ihram. Kain ihram berlambangkan kesucian. Kain ihram berlambangkan keikhlasan hati nurani. Kain ihram melambangkan orang yang cinta kepada orang-orang yang biasa, melambangkan orang kaya cinta kepada rakyat jelata, melambangkan orang yang punya jabatan ternyata sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang fakir, dengan orang-orang yang miskin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya inna akramakum 'indallahi atqakum. Siapakah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang yang banyak asetnya, bukan orang yang banyak rumahnya, besar rumahnya, tetapi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua hadirin, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak melihat bentuk rupa kita, gantengkah kita, cantikkah kita, wa amwalikum, dan Allah tidak melihat betapa banyaknya harta kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi yang Allah tengok kepada kita adalah amalan dan hati kita. Amalan kita apakah seperti orang-orang yang biasa-biasa saja, mendengarkan seruan azan biasa-biasa saja, mendengarkan panggilan Allahu akbar, Allahu akbar, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tidak bergerak hatinya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala? Apakah begitu hati kita? Sementara orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan duduk bersampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang ketika dipanggil dengan seruan Allah Azza wa Jalla, mereka bersegera menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pakaian ihram menandakan bahwasanya kita cinta kepada orang-orang yang di bawah ekonominya dari kita. Dan ini digambarkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kurang sempurna keimanan seorang di antara kalian yang mana dia tidak mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau itu sudah terpatri dalam diri kita, kita tidak mungkin menyakiti orang lain dengan lisan kita. Betapa banyak kaum muslimin yang mana mereka rajin ibadahnya, kurbannya seekor unta, seekor sapi, hajinya berkali-kali, umrohnya berkali-kali, tetapi lisannya selalu menyakiti orang lain. Lisannya selalu menyakiti jiran tetangganya, sering menyebarkan berita hoax, dan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, wahai para sahabatku, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah mereka yang tidak membawa dirham, yang tidak mempunyai dinar, yang tidak mempunyai emas. Apa kata Rasulullah Azza wa Jalla? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabatku, bukan itu orang yang bangkrut, tetapi orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang membawa pahala hajinya, mereka yang membawa pahala salatnya, mereka yang membawa pahala umrahnya, mereka yang membawa pahala sedekahnya, dan semua pahala-pahala itu dibawanya. Akan tetapi semua pahalanya itu diberikan kepada orang yang pernah dia caci maki, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sumpah serapahi, diberikan kepada orang yang pernah dia tempelengi, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Begitu dahsyat orang-orang yang merugi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka pakaian ihram menandakan kesucian dan kemurnian hati kita. Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji mendidik kita sebagai manusia hamba Allah agar menjadi orang-orang yang arif, agar menjadi orang-orang yang bijaksana, yaitu orang-orang yang menyadari bahwasanya di hadapan Allah dirinya hanyalah ciptaannya, dirinya adalah makhluk, sedangkan Allah yang khalik, Allah yang maha menciptakan. Segala apa yang kita miliki, fisik kita, harta kita, panca indera kita, akal kita, semua benda kita, rumah yang mewah, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Innas sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan qalbu kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih merincikan lagi, an umrihi aina afnah, umurmu kemana engkau pergikan. Usia kita sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sudah beruban, tetapi ketika dipanggil seruan Allah, apakah terbesik dalam hati kita untuk bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala? Harta kita yang banyak, apakah kita mengikhlaskan harta kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, menolong para hafal Quran, menolong para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. An umrihi, umurnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmihi, ilmunya, apakah dia diberikan ilmu oleh Allah, apakah dia amalkan atau tidak. Yang ketiga, hartanya, dari mana ia dapatkan hartanya dan kemana ia belanjakan hartanya, dan semua itu akan dipertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan kearifan ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digambarkan daripada Arafah. Arafah
Semua orang berkumpul di Arafah, menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebijaksanaan itu tergambar di Arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, orang-orang yang tidak menggunakan qalbunya, orang-orang yang tidak menggunakan pikirannya, penglihatannya, pendengarannya, Allah Subhanahu wa taala sindir di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 179. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala akan dipenuhi dengan bangsa manusia dan bangsa jin. Kenapa demikian hadirin yang dimuliakan Allah? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi qalbunya tidak digunakan untuk bertafakkur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walau a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan pendengaran oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi pendengarannya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan orang yang seperti ini adalah orang yang seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita fuad, Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan. Maka gunakanlah semaksimal mungkin sebelum kita dihadapkan di padang mahsyar kelak. Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga hadirin, ibadah haji mendidik kita agar menjadi orang yang mampu membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, berbagai dari pengaruh yang positif, menghilangkan semua sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Dan ini digambarkan ketika kita melempar jumrah. Dan ini digambarkan ketika kita melempar jumrah. Seolah-olah kita melempar jumrah adalah kita melempar sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mendekati langkah-langkahnya syaitan. Kenapa? Innahum akum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan syaitan itu biasanya membisikkan kita agar kita melakukan hal-hal yang buruk. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang keempat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji mendidik kita agar selalu mengikuti fitrah kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa patuh dan turut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini digambarkan ketika kita tawaf. Jutaan orang, ratusan ribu orang tawaf, tidak ada satupun yang bentrok. Kenapa? Mengikuti fitrahnya. Kalau kita mengikuti fitrah kita sebagai manusia, maka insya Allah kita tidak akan tersesat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kelima, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji mendidik kita agar hidup diisi dengan berjuang. Dan ini digambarkan ketika kita sa'i dan daripada Safa dan Marwah. Sa'i yang mana artinya adalah bersih. Bersih. Marwah artinya adalah berkembang. Bagaimana perjuangan Siti Hajar, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anaknya Ismail alaihissalam haus mencari air, tetapi ketika perjuangan Siti Hajar mencari air Zamzam, 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 maka muncullah air tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kurban. Kurban berasal daripada kata qurba
yang mana artinya adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang mana ketika itu anaknya Adam alaihi salatu wassalam berkelahi, kemudian Allah tanamkan, Allah firmankan kepada mereka untuk menyembelih hewan kurban. Yang satu menyembelih hewan yang terbaik, kemudian yang satunya lagi menyembelih bukan hewan yang terbaik, kemudian Allah menerima kurban yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurban menandakan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka salatlah kalian untuk Tuhan kalian. Wanhar, maka dan berkurbanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki, walam yudh, tetapi dia tidak mau berkurban, uangnya banyak, ratusan juta, miliaran rupiah, tetapi dia tidak mau berkurban. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Fala yaqrabanna musallana hadza." Jangan sekali-kali kalian datang tempat salat kami ini. Begitu kata Imam Abu Hanifah bahwasanya kurban adalah wajib, tetapi karena kita mazhab Syafi'i, wajib di bawah sunnah adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu amalan yang paling mulia yang dikerjakan oleh seorang hamba melainkan di pada Yaumun Nahar ini, hari Idul Adha ini, melainkan ihraqid dam, yaitu mengalirkan darah. Mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innaha lata'ti yaumal qiyamah. Nanti di padang mahsyar, hari kiamat, hewan kurban kalian akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Biqururiha, dengan tanduk-tanduknya, wasy'ariha, dengan bulu-bulunya, waslafia, dengan kuku-kukunya, apalagi daging yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka Rasulullah mengatakan, fatibu biha nafsan, maka sucikanlah diri kalian dengan berkurban. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا الله ya Tuhan kami ya Rabbal Jalali wal Ikram, kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami bersyukur ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba Engkau yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Jalali wal Ikram, sampaikan salam rindu kami, salawat kami kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu ingin berjumpa kepadanya ya Allah. Kumpulkan kami bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bimbing kami ya Allah agar mudah mengamalkan sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rabb, ya Dzal Jalali wal Ikram, dosa-dosa kami banyak ya Allah. Dosa-dosa kami banyak ya Allah, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kepada siapa kami meminta dan mohon pertolongan ya Allah, kecuali hanya kepada Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah tobat kami ya Allah. Terima tobat kami ya Allah. Terima tobat kami ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله